Kalau lu lihat dari sisi lain, aduh susah jual om, warna ini nggak ada masalah. Kalau teman-teman yang lagi nonton vlog ini punya warna ini, kasih gue semuanya sini, gue mau. Kalau misalkan lu lagi di lobby Sensi gitu kan, lu nungguin Alphard lu udah tahu nih yang abu-abu tuh pasti punya lo. Kalau hitam kan pada berjejer-jejer, ngegrup bareng yang platnya kuning kan, nah itu lu bingung John. Kalau warna ini tuh keren menurut gue, antik. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Ini adalah vlog pertama di tahun 2023. Oke, selamat tahun baru buat semua teman-teman. Semoga di 2023 ini kita semua sukses, sehat, dan juga sejahtera. Oke, kita harus mulai membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita di 2022 yang belum bisa kita hilangin. Kita rubah pelan-pelan. Misalkan biasanya bangun siang, pelan-pelan bangunnya dibuat pagi. Biasanya menunda pekerjaan, dimulai lagi, tidak menunda pekerjaan. Biasanya kurang beramal, mungkin mulai digalakin lagi amalnya biar makin banyak perbuatan baiknya gitu. Karena beramal tuh nggak bakal ada ruginya John. Lo berbagi sama orang dengan ikhlas, ya pasti minimal walaupun mungkin baliknya nggak berupa rezeki, mungkin berupa keselamatan buat diri kita. Oke, to the point aja. Di belakang gua ini, di depan gua sekarang ya, ini ada Alphard SC Transformer yang cukup unik warnanya ya. Jadi kalau kita ngelihat warna ini udah bisa dipastikan bahwa transformer yang ada di depan kalian itu biasanya adalah CBU alias complete build up, walaupun sebenarnya notabene yang ATPM pun juga CBU. Cuman karena dia CBU ini bawaan Jepang, jadi rata-rata biasanya yang masuk ke Indonesia dibagi dua. Ada yang premium sound by JBL, dia head unitnya Jepang, jadi radionya cuma bisa sampai 90, atau masuk ke Indonesia itu secara kosongan ke importir umum. Jadi kalau misalkan kosongan, apa bedanya John? Oke, kalau kita berbicara tentang kosongan, overall semua spek sama, hanya saja dia berbeda di fitur audionya. Audionya itu kosong, jadi tanpa ada audio dari Jepang masuk ke Indo dimasukin dengan audio aftermarket. Lalu yang kedua adalah kamera assistant 360-nya tidak ada di mobil ini, hanya ada kamera mundur. Tapi kita tahu kamera 360 itu sekarang nggak terlalu mahal, nggak seberapa mahal, dan pixelnya juga biasanya lebih bagus daripada OEM gitu. Oke, apa sih John yang membuat mobil ini dulu pada saat barunya itu harganya lebih mahal jauh dibandingkan si ATPM? Yang sudah pasti adalah build quality-nya. Kalau misalkan kita lihat secara body, hampir semuanya sama terkecuali dia body kit. Jadi ini body kitnya ini beda. Kalau yang ATPM fog lampnya tiduran. Lalu di bagian samping ini fendernya ada yang namanya over fender nih. Jadi over fendernya dia rada nekuk ke depan gitu sedikit, yang membuat tampilannya tuh senada sama body kit depan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat Alphard ATPM kalau disandingkan sama si SC itu pasti terlihat lebih ompong dibandingkan versi varian SC. Jadi tergantung kita pengen tampil beda dan pengen speknya lebih lengkap, mungkin kita bisa membeli SC. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan warna interior beige, maka ini adalah bukan pilihan kalian. Jadi istilahnya disitulah kita bisa lihat, kalau misalkan beige kan pasti cewek-cewek senang, lo mungkin mau instastory atau lo mau sekedar selfie, pasti lebih keren di interior warna beige. Tapi balik lagi, kalau Alphard warnanya hitam ketemu hitam, atau mungkin kayak ini grey on black, pasti kesannya juga mewah John. Apalagi kalau kita ngelihat yang CBU aslinya, itu joknya rata-rata itu suede Alcantara. Jadi kalau kita ngelihat dia ada corak-corak di sini yang membuat dia tampilannya juga mewah. Memang kalau kita pakai kulit yang perforated juga enak, tapi ini juga jauh lebih enak dan adem
dan juga ya kalau boleh dikatakan kulit lebih gampang dibersihin. Yes, tapi kalau misalkan kulitnya perforated, biasanya kotorannya tuh masuk ke dalam. Kayak misalkan remahan-remahan makanan kalau udah masuk ke dalam, dia agak sedikit sulit untuk dibersihkan gitu. Nih orang sebelumnya juga apik, kilometernya baru 40 ribuan, nih kuncinya aja di laminating tuh. Ntar kalau ganti baterai mesti dibuka nih. Oke. Lalu kita ngelihat dari bagian sisi driver, ini yang benar-benar ketara banget bedanya itu adalah dia punya jarum itu kotor. Waduh, belum di salon John. Karyawan gue lagi pada pulang kampung, jadi mobilnya belum dibersih-bersihin. Jadi apa yang kalian lihat di video Om Dimas masih kotor. Jadi kalau misalkan yang ATPM itu jarumnya berwarna biru. Kalau misalkan yang CBU dia berwarna merah. Dan ATPM sudah keluar jarum berwarna merah itu di Velfire 2021 sampai 2022, yang dimana Velfire facelift itu sudah menggunakan body kit tipe varian ZG gitu. Jadi gua rasa karena penjualannya Velfire lebih sedikit dibandingkan si Alphard pada tahun 2020, maka Toyota Astra Motor memutuskan untuk membuat minor change di bagian body kit. Oke, balik lagi ke mobil ini. Ketika lu mau ganti shock breaker pun, lu kasih nomor rangka mobil ini, shock breakernya pun beda sama ATPM. Gue sudah membuktikan ketika tahun lalu gue mau ganti Velfire ZG punya kaki-kaki, itu dia beda shock breakernya, kode serinya sama versi ATPM. Jadi itu salah satu mungkin yang menjadi acuan orang juga ya. Lalu kita lihat di bagian belakang juga. Apa Om yang membuat menurut lo beda? Gue sih senang warna interior hitam gini. Kalau beige itu kalau lo punya anak kecil, aduh, lo pasti bakal stres. Apalagi kalau lo orang yang tipe yang cukup OCD, kalau misalkan warna beige tuh, lo misalkan dari luar pantat lo kotor nih, duduk di trotoar gini, lo masuk ke dalam, nggak lama lo 10 kali naik juga udah langsung dekil John. Makanya itu yang salah satunya agak males ketika mempunyai warna beige. Tapi keunggulan ketika lo milih warna beige itu, interiornya terkesan mewah. Lo bikin Instastory, orang jadi tahu, ih ini lo naik Alphard gitu ya kan. Alphard itu kan udah menjadi mobil standar mapannya orang Indonesia. Boleh dikatakan, ya lu lihat deh kalau misalkan orang sudah merasa mapan, udah bisa punya supir, dan juga mungkin masih pengen kemewahan yang cukup oke, orang rata-rata belinya Alphard. Makanya semenjak adanya Alphard di Indonesia, sedan-sedan mewah itu nggak selaku Alphard lagi. Karena kalau lu pakai sedan mewah, lo cuman bisa duduk bertiga di luar supir ya. Sedangkan lo naik ini, lo bisa duduk satu di depan. Nih biasanya gini nih John, komposisinya ya kalau pergi ya. Pak Joko, gue, bini gua, suster, sama anak-anak di belakang, ya kan? Tapi kekurangannya Alphard ketika supir lo nggak masuk, lo mesti bawa sendiri. Lalu mungkin istri lo di depan, dan yang menikmati bangku tengah rata-rata suster, ya kan? Nah, oke, jadi buat teman-teman yang bilang, aduh sayang nggak ya Om ketika lo beli Alphard yang duduk di tengah suster? Sayang sih, tapi ketika lo nyetir mobil ini sejujurnya tidak akan berasa seperti supir, masih tetap enak, dan juga nggak seperti kayak lo bawanya tuh bener-bener yang supir banget. Enggak John, ini enak. Tarikannya yang 2500 cc juga lebih enak daripada yang 2400 cc. Hanya saja ketika Anda membeli Alphard secara bekas, perlu diperhatikan dari segi sesuatu yang tidak terlihat mata. Kalau kita lihat interior, oke lah, lu bisa dibersihin. Kalau lu lihat body, misalkan ada baret, oke, lu mungkin masih bisa perbaikin. Kalau bekas tabrak, ya itu susah deh. Lu mungkin perlu autospektor, atau mungkin perlu jasa inspeksi lainnya. Banyak tuh udah mulai bermunculan yang bisa ngecek secara keseluruhan kalau showroomnya tidak memberikan garansi. Karena biasanya rata-rata kalau showroom nggak ngasih garansi, ya amit-amit kita lihat bekas tabrak. Oke lah, kalau lu bekas tabrak sedikit tidak ada efek dampak samping. Tapi kalau misalkan udah kena chassis, kan pasti mobil lu nggak center lagi, lu jadi susah untuk jual kembalinya. Terus mungkin stereo jadi lari terus ke kiri ke kanan. Oke, itu dari segi yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan yang kedua adalah Alphard Transformer itu kerap bermasalah dengan CVT-nya, tidak tergantung sama kilometer. Ada yang kilometernya 150.000 belum pernah rusak CVT-nya. Ada yang kilometernya 20.000 sudah pernah rusak CVT-nya. Jadi istilahnya gimana sih cara buat ngelihatnya?
paling bener adalah lu bawa ke bengkel resmi, ajak mekaniknya atau foreman-nya untuk test drive, untuk ngecek keseluruhan maticnya masih enak apa enggak. Itu salah satunya. Dan yang kedua, nggak selalu misalkan maticnya itu problem, benerinnya harus di bengkel resmi. Ada beberapa bengkel yang juga mungkin masih bisa, tapi diusahakan bengkel itu mempunyai track record yang bagus, sehingga ketika lo gantinya tuh tuntas, bukan cuma diganti satu, harus diganti segelondong gitu. Tapi nggak selalu segelondong itu rusak juga sih. Nanti kita belajarin lagi kira-kira apa sih kerusakan dari maticnya. Oke. Yang kedua adalah kaki-kaki Alphard. Yes, it is. Kalau lu berbicara tentang kaki-kaki Alphard, tergantung pemakaian juga. Istilahnya ada yang 100.000 kaki-kakinya masih enak, tapi mungkin kita bicara 100.000 yang udah pasti shocknya udah membal-membal gitu loh. Istilahnya udah mainnya udah terlalu jauh. Jadi dia punya oli dan gas di dalamnya tuh udah habis. Oke, berapa kira-kira yang perlu diperlukan untuk kaki-kaki Alphard? Ketika kita berbicara tentang shock breaker, depan dan belakang mungkin lo akan menghabiskan sekitar 10-15 juta tergantung beberapa merek yang akan lo ambil. Karena ada beberapa merek shock breaker yang bisa lo pakai di mobil Alphard. Bukan artinya itu aftermarket, tapi memang mereka bikin untuk OEM. Jadi tergantung budget kalian mau beli ori Toyota atau mungkin ori Jepang atau mungkin merek lain yang biasanya merek itu membuat shock OEM buat Toyota. Kayak misalnya Kayaba atau mungkin Tokicho atau mungkin Sachs. Banyak sekali, jadi istilahnya itu. Lalu yang kedua adalah tie rod, ball joint, dan lain-lain itu biasanya notabene itu sering bunyi di mobil Alphard. Caranya gampang, kalian bawa aja mobilnya ke jalan rusak, biasanya dia udah bunyi klutuk, 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 gitu. Lalu yang paling mahal dari mobil ini, itu yang sering rusak adalah steering rack dan steering column. Itu ada di bawah dan di atas. Berbicara tentang rekondisi, banyak bengkel yang bisa rekondisi, tapi beberapa bengkel aja yang bisa rekondisi sampai benar-benar bisa awet dipakai. Jadi istilahnya berapa kira-kira kalau lu ganti atas dan bawah? Seingat gua itu sekitar 16-18 juta untuk atas dan bawah, tapi bisa juga lebih. Gua lupa ingat karena gue biasanya kalau dapat yang sudah rusak pun kalau masih bisa direkondisi, gue rekondisi, mengingat gue adalah pedagang, jadi gue pasti tetap akan rekondisi dulu sebelum gue ganti baru. Dan rekondisi pun tempatnya milih-milih. Jadi gue lagi coba satu tempat, udah jalan rekondisi Alphard itu 4 bulan masih oke. Akan gue rekondisi lagi di tempat itu dan akan gue rekomendasikan ke teman-teman kalau udah lewat dari 6 bulan. Karena yang dulu gue rekomendasiin itu udah out of list, udah bye-bye ya. Jadi udah buat teman-teman yang dulu pernah gue rekomendasiin ke situ, mungkin boleh dipindah dulu ke tempat lain karena dulu bagus om. Dulu jadi seingat gue tuh ada satu mekaniknya dia itu kerja di situ. Nah mekaniknya itu udah pindah. Jadi beberapa orang yang gua rekomen ke situ mengeluh, maksudnya oh kerjanya nggak rapi nih. Itulah dia yang mungkin bosnya juga nggak QC lagi ya, jadi kerjanya pasti agak sedikit berantakan gitu. Inside the rabbit hole, set me free from you. Somebody please keep me from twisting, keep me from twisting, keep me from twisting, keep me from somebody please keep me from twisting, keep me from twisting, keep me from twisting. Somebody please help me from twisting, keep me from twisting. Ini warna cakep sih, maksudnya lo di ATPM itu seinget gue tuh nggak ngeluarin warna abu-abu seperti ini. Gue rasa kalau Velfire gue bisa berwarna ini gue mau nih om. Cuman sayangnya Velfire itu kan keluarnya ATPM, apalagi kalau yang ZG itu biasanya importir umum maunya masukinnya warna hitam sama putih aja. Jadi kalau lo nggak kepengen Alphard lo sama kayak taksi kan, lo bisa beli warna ini keren John. Udah gitu apa ya? Kalau lo lihat dari sisi lain, aduh susah jual om, warna ini nggak ada masalah. Kalau teman-teman yang lagi nonton vlog ini punya warna ini, kasih gue semuanya sini, gue mau. Karena ini adalah warna yang cukup antik. Kalau lu ngelihat langsung, lu keren John, lu turun di lobby. Kalau misalkan lu lagi di lobby Sensi gitu kan, lu nungguin Alphard lu udah tahu nih yang abu-abu tuh pasti punya lo. Kalau hitam kan pada berjejer-jejer, ngegrup bareng yang platnya kuning kan. Nah, itu lu bingung John. Kalau warna ini tuh keren menurut gue, antik. Oke.
kurang lebihnya seperti itu. Jadi tips dan trik ketika lo beli Alphard, ini adalah Alphard tahun 2015 yang bisa kalian beli, yang modelnya notabene hampir sama sampai di tahun 2023 sekarang. Jadi mungkin bedanya hanya sedikit-sedikit aja. Kayak misalkan lampunya udah udah sequential depan belakang. Lalu ada beberapa fitur di interior yang beda antara facelift dengan pre-facelift. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman semua yang pengen beli mobil ini bisa langsung hubungin aja ke nomor di bawah. Oke. Selama ini baru mulai tayang, harusnya mobilnya masih ada. Gue juga minta maaf buat teman-teman yang kemarin nonton Innova V. Banyak banget yang nanya mobilnya, tapi ternyata mobil itu sudah ter-DP sebelum vlognya tayang gitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton, dan juga selamat tahun baru 2023. Kita harus mengakhiri video ini karena juga sudah mulai azan ya. Jadi kita harus menghormati umat muslim yang ingin beribadah. Oke, terima kasih semua, bye-bye.